semuanya. Saya berharap kalian baik-baik saja. Sama seperti saya, baik-baik saja. Tapi ku baik-baik saja. Oke, topik kita kali ini tentang madu ya. Kenapa madu? Di musim pandemi sekarang ini kan lagi laris-larisnya tuh. Jahe merah, vitamin C, madu. Iya, yang ketiga ini pasti laris sekarang ini. Ya memang di musim pandemi ini kita harus pintar-pintar lah ya jaga kesehatan. Tapi kali ini saya akan beri bukan tips sih sebenarnya, hanya sekedar informasi saja sebetulnya ya. Biasanya kalau kita beli madu, eh, pasti ada rasa ataupun eh, timbul pemikiran seperti ini. Ini madu asli apa bukan sih sebenarnya? Kan? Terus yang kedua, kalau kita juga beli madu, rasanya memang agak beda-beda sih. Mungkin agak-agak, mungkin di suatu tempat kita beli rasanya agak kental manis gimana gitu. Ataupun yang kedua ada rasa agak-agak pahit, manis memang. Terus yang ketiga adalah warna. Memang warnanya kan ada juga yang bawaan agak-agak hitam gelap, warnanya agak kekuningan, terus coklat. Tapi tahu nggak sebenarnya apa sih yang mempengaruhi itu sebetulnya? Itu tadi yang mempengaruhi sebenarnya adalah pakan lebah madu itu sendiri sebetulnya. Jadi makanan yang dikonsumsi lebah itu sangat berpengaruh terhadap madu yang dihasilkannya. Seperti contoh, lebah madu yang dibudidayakan di daerah perkebunan kopi akan berbeda rasanya dengan eh, madu yang dihasilkan dari perkebunan karet ataupun dari areal perdagangan, pertanian. Nah, itu dia. Tapi saya udah sering mencicipi dari berbagai budidaya lebah madu dan berbagai lokasi juga. Kalau saya kasih rekomendasi lah ya, lebih kepada rekomendasi, mungkin eh, saya nggak akan cerita atau kasih tutorial membedakan madu yang asli atau yang murni adalah seperti ini, bukan. Justru saya menyarankan kalau Anda pengen beli madu, datangi aja ke peternak lebah madu, jamin asli gitu. Anda bisa menyaksikan proses budidayanya sampai proses peminanannya. Nah, itu yang baru asli. Kalau yang lain saya no comment ya. Masalah lokasi, biasanya eh, lebah yang dihasilkan oleh pembudidaya lebah madu yang lokasinya di sekitar kawasan hutan yang kawasan hutan tersebut masih bagus atau masih kawasan hutan primer, madu yang dihasilkannya juga sangat berbeda dan sangat enak menurut saya ya. Uh, Secara SNI kandungan air madu yang bagus itu sebenarnya di bawah 20%. Jadi biasanya kadang kalau kandungan airnya di atas 20% ke atas biasanya mudah mau dia mengalami fermentasi. Itu mungkin mengakibatkan rasanya agak-agak berbeda gitu. Tapi kalau misalnya kandungan airnya di bawah 20%, itu kan bisa kita tes dengan ada alat yang namanya hand refractometer. Jadi kalau misalnya kandungan airnya di bawah 20%, misalnya madunya bagus. Itu ditinjau dari segi hanya kandungan airnya ya. Kalau di bawah 20% boleh lah. Tapi kalau untuk lokasi budidaya lebah madu, saya pikir madu yang dihasilkan apabila budidayanya itu di sekitar kawasan hutan yang masih bagus kawasannya, biasanya madu yang dihasilkannya juga bagus. Itu dia. Karena faktanya bahwa lebah madu itu bisa mencari pakannya sampai 2 km. Jadi kita bayangkan menjelajah makanannya bisa sampai 2 km.